Baik, sebelumnya perkenalkan saya Abimanyu Arya, NPM 23061617882, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang pertama, yakni studi kasus analisis ketahanan paduan untuk aplikasi suhu tinggi. Nah, persyaratannya apa saja? Yang pertama adalah mengidentifikasi elemen-elemen utama serta jejak elemen dalam paduan. Berarti dalam komposisi turbin tersebut kita harus menghitung berapa komponen secara keseluruhan dari turbin material turbin tersebut. Yang kedua adalah mengukur ketebalan lapisan oksida yang terbentuk pada permukaan paduan setelah uji suhu tinggi. Nah, jadi setelah bergerak pada suhu tinggi, digunakan pada suhu tinggi, itu terjadi yang namanya lapisan oksida pada lapisan permukaannya. Nah, di situ kita harus menghitung berapa ketebalan dari lapisan oksida tersebut. Nah, yang ketiga adalah memastikan paduan memiliki ketahanan yang baik terhadap oksidasi pada suhu tinggi. Nah, metode yang saya gunakan itu apa? Metode yang saya gunakan adalah XRF dan juga XPF. Kenapa XRF dan XPS, sorry, XPS. Kenapa nggak menggunakan AAS ataupun ICP? Karena AAS dan ICP itu basicnya adalah sampelnya harus digunakan atau harus dijadikan larutan terlebih dahulu. Baru bisa diidentifikasi atau dianalisis. Nah, requirementnya sendiri pada soal adalah kita harus menghitung komponen secara keseluruhan gitu. Jadi komposisi apa saja pada pada material tersebut secara keseluruhan tanpa perlu digunakan sampling solution ya atau larutan. Dan kayaknya itu agak susah gitu. Lalu requirement yang kedua adalah kita harus menghitung ketebalan dari oksida pada permukaan. Berarti kita nggak bisa menggunakan apa ya sampel dalam bentuk solution atau larutan gitu, dalam artian kita harus bisa menganalisis komponen-komponen pada material tersebut secara langsung gitu dengan metode XPS dan juga XRF. Nah, XRF itu sendiri seperti apa? XRF itu kan kita bisa menghitung ketebalan ya, apa ya? Menghitung komponen dalam range ketebalan yang lebih dalam. Sedangkan XPS itu kita bisa menghitung hanya sekitar 1 sampai 10 nanometer saja. Dan XPS itu punya sensitivitas yang lebih besar dalam menghitung atau dalam menganalisis suatu oksida pada suatu permukaan. Jadi XPS itu bisa kita gunakan untuk menghitung ketebalan dari oksida, sedangkan XRF kita bisa menganalisis nih apa saja komponen pada uh, turbin atau material turbin yang ada pada soal gitu. Mungkin saya bakal share screen mengenai XRF terlebih dahulu. Oke, ini adalah XRF gitu, di mana kita bisa menganalogikan, wait, annotate. Kita bisa menganalogikan sampel ini adalah material turbin yang ada pada soal. Lalu, eh ini sebenarnya adalah EDXRF ya, atau istilahnya itu bentar. Energi dispersif XRF. Nah, IDXRF ini tuh menggunakan detektor al elektromagnetik atau solid state detektor. Jadi tidak perlu menggunakan detektor lain, tapi bisa menganalisis banyak elektromagnetik dari keseluruhan elektromagnetik gitu. Oke, oh, bisa di ini. Elektromagnetik. Oke, anotet lagi. Gimana sih? Nah, X-ray itu bakal memancarkan sinar X nih. Sinar X-nya ke sampel. Nah, lalu di sampel tersebut bakal terjadi yang namanya efek fluoresensis atau elektron itu bakal berpindah ke kulit yang lebih dalam. Misalkan dari L, dia bakal berpindah ke kulit K gitu. Nah, ketika dia berpindah, dia bakal mengeluarkan yang namanya energi elektromagnetik. Nah, setiap atom dia bakal mengeluarkan energi elektromagnetik yang berbeda-beda. Nah, gelombang elektromagnetik yang berbeda-beda ini bakal ditangkap oleh detektornya, detektor satu. Atau tadi yang disebut sebagai uh, solid state detector ya, solid state detector. Nah, dan dari solid state detector ini bakal diteruskan ke digital pulse.
dan berakhir ke komputer. Nah, dari komputer ini kita bisa menganalogikan dalam bentuk diagram atau grafik. Dari grafik tersebut, kita bisa menghitung berapa sih komposisi dari suatu dari material tersebut, dari komponen A misalkan, dari timbalnya misalnya, dari karbonnya, kemudian dari apa namanya? Misalnya dari besinya. Kira-kira berapa pada sampel tersebut itu dalam bentuk grafik gitu. Clear untuk requirement yang pertama. Kemudian untuk requirement yang kedua dan yang ketiga, kita bisa bentar. Hmm. Oke, masih loading sebentar. Oke. Nah, untuk requirement yang kedua dan yang ketiga, kita kan harus menghitung berapa ketebalan dari oksida ya. Berapa ketebalan dari oksida, maka kita bisa menggunakan metode XPS. Nah, metode XPS itu kan sendiri sebenarnya ada konsepnya itu adalah menyinari sampel dengan sinar X dan membuat adanya efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu adalah ketika elektron yang awalnya di ground state atau di energi yang apa ya stabil itu terlempar keluar, terlempar keluar karena adanya efek dari sinar X gitu dari luar. Nah, eh elektron yang terlempar itu bakal ditangkap oleh alat yang disebut dengan spektroskopi. Nah, spektroskopi itu bakal mencari ya berapa sih energi kinetik dari elektron tersebut dan bakal ditransmisikan ke energi ikatan. Nah, dari energi ikatan itu kita bisa menghitung, kita bisa menghitung berapa komposisi atau ketebalan dari sampel permukaan. Nah, XPS ini kan sebenarnya hanya 1 sampai 10 nanometer doang kan. Jadi hanya bisa menganalisis komponen pada permukaan saja. Gitu. Mungkin kita bisa notate nih. Sorry. Baik, ini adalah lanjutan dari eh tadi ya, dari analis ada apa ya? eh bentuknya, dari bentuk dari XPS sendiri seperti apa. Ini adalah grafik yang dihasilkan dari spektroskopinya. Bisa kita anotate dulu. Nah, ini adalah binding energinya yang bisa dihasilkan dari spektroskopi. Misalkan ini ada COO, ini adalah ikatan energi dari karbon oksida-oksida. Itu berapa? Kita bisa dilihat dari grafiknya. Kemudian energi ikatan antara CO itu berapa? Energi ikatan dari CC itu berapa? Lalu bisa diubah ke grafik sebagai berikut. Ini depth atau ketebalannya, kedalamannya ya. Bisa dianalogikan dalam grafik. Dan di sini adalah komposisi dalam persen, rasionya, areanya, spektra areanya energi ikatan dari CO, kemudian energi ikatan dari COO, OCOO, dan juga CC. Nah, kalau misalkan pada sampel tadi, turbin tadi, itu kita bisa analisis tuh berapa ketebalan dari oksida lewat diagram seperti ini. Jadi, ketika turbin tadi nanti bakal jadikan sampel, terus dianalisis menggunakan XPS, dia bakal keluar sebagai grafik, dua grafik ini, dan kita bisa menganalisis ketebalannya dari oksida. Sekian dari saya dan terima kasih.